Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Jenny selaku dosen pada mata kuliah Intermediate Accounting 1 dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang pada hari ini berkesempatan untuk mempresentasikan materi kami terkait pernyataan standar akuntansi keuangan 19 atau PSAK 19. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Olivia Marisir Natashaan dengan NIM 2024 50345. Perkenalkan, nama saya Patricia Kalista dengan NIM 2024 50164. Perkenalkan, nama saya Udan Mahram dengan NIM 2024 50229. Perkenalkan, nama saya Gabriel Joselin Gunarti dengan NIM 2024 5006. Halo, perkenalkan, nama saya Najwa Sifa dengan NIM 2024 50403. Perkenalkan, nama saya Alexander Joshua dengan NIM 2024 567. Yang pertama-tama, PSAK 19 mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 38 atau International Accounting Standard 38 tentang intangible assets kecuali 1. PSAK 19 paragraf 65 tentang biaya aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dengan menambah penjelasan larangan pengakuan pengeluaran sebagai bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud pada laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan interim periode sebelumnya. Yang kedua, IAS 38 paragraf 130 tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi. Yang ketiga, PSAK 19 paragraf 130A tentang tanggal efektif penyesuaian. Yang keempat, IAS 38 paragraf 130A sampai 130D dan paragraf 130F sampai 130G tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan. Adopsi IAS 38 menjadi PSAK 19 itu menggunakan IAS 38 yang telah mengakomodir amandemen tersebut. Yang kelima, IAS 38 tentang tanggal efektif. Yang keenam, IAS 38 tentang paragraf 130J tentang opsi penerapan dini. Yang ketujuh, IAS 38 paragraf 130M tentang tanggal efektif yang mengacu pada IFRS 17. IFRS 17 yaitu tentang insurance contracts telah diadopsi menjadi PSAK 74 tentang kontrak asuransi dan berlaku efektif pertanggal 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan. Yang kedelapan, IAS 38 paragraf 132 tentang penerapan dini tidak diadopsi. Opsi penerapan dini tidak dihilangkan karena penerapan dini hanya akan dilakukan atau dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS terkait diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Daftar isi PSAK 19 yaitu mencakup definisi, pengakuan dan pengakuan beban, pengukuran setelah pengakuan, aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas, aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, keterpulihan jumlah tercatat dan rugi penurunan nilai, penghentian dan pelepasan, pengungkapan, tanggal efektif dan ketentuan transisi, serta penarikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Dan selanjutnya saya akan jelaskan mengenai yang pertama tujuan PSAK 19. Nah, tujuan PSAK 19 ini yang pertama itu untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud secara khusus. Terus yang kedua untuk mensyaratkan entitas untuk mengakui aset tak berwujud jika dan hanya jika kriteria tertentu dipenuhi. Terus yang ketiga untuk mengukur jumlah tercatat dari aset tak berwujud dan menentukan pengungkapan yang disyaratkan tentang aset tak berwujud. Nah, ada beberapa ruang lingkup juga dalam PSAK 19 ini. Yang pertama itu pernyataan ini tuh diterapkan dalam akuntansi untuk aset tak berwujud kecuali aset tak berwujud ini diatur oleh pernyataan lain. Jadi misalnya kalau ada PSAK lain yang mengatur aset tak berwujud ini, itu menggunakan PSAK tersebut, bukan PSAK 19. Terus yang kedua, aset keuangan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 50, yaitu instrumen keuangan.
Terus yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi yang sudah diatur di PSAK 50. Terus yang keempat, pengeluaran atas pengembangan dan ekstraksi mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Nah, selanjutnya ruang lingkup selanjutnya, jika pernyataan lain telah mengatur jenis aset tak berwujud secara spesifik, maka menggunakan aturan tersebut, bukan PSAK 19 yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama itu aset tak berwujud yang dimiliki untuk dijual oleh entitas dalam kegiatan usaha normal. Sudah diatur dalam PSAK 14. Terus yang kedua, aset pajak tangguhan PSAK 46, sewa aset tak berwujud yang dicatat sesuai dengan PSAK 73, aset yang timbul dan imbalan kerja PSAK 24, aset instrumen keuangan yang sudah diatur PSAK 50, dan goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis di PSAK 22. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup lainnya, yaitu aset tak berwujud dalam atau pada sesuatu yang bersifat fisik. Seperti yang kita ketahui bahwa aset tak berwujud ini ada beberapa yang menempel pada aset yang bersifat fisik. Contohnya penemuan teknologi. Nah, aset tak berwujud itu bukan merupakan aset secara fisiknya, namun pengetahuan dan penemuannya. Contohnya itu seperti paten yang menempel pada aset fisik. Selanjutnya, ruang lingkup selanjutnya yaitu pernyataan ini diterapkan pada antara lain pengeluaran iklan, pelatihan, perintisan usaha, penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, ketika perusahaan meneliti atau mengembangkan suatu teknologi dan menghasilkan produk internal, maka yang dimaksud dengan aset tak berwujudnya itu merupakan penemuan dan ilmu pengetahuannya, bukan aset fisiknya. Lalu selanjutnya, hak yang dikuasai oleh penyewa yang timbul dari perjanjian lisensi atau dalam bahasa sehari-harinya itu adalah hak lisensi. Nah, ini spesifik untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, paten, dan hak cipta. Terus yang terakhir adalah pernyataan ini dikecualikan kepada transaksi atau aktivitas khusus sehingga menimbulkan masalah akuntansi. Jadi untuk transaksi atau aktivitas yang kira-kira menimbulkan masalah terhadap akuntansi atau sulit untuk dicatat secara akuntansi, maka dikecualikan. Contohnya itu seperti akuntansi untuk pengeluaran eksplorasi, seperti pengembangan dan penambangan minyak, gas, dan mineral. Nah, ini berikut ada istilah-istilah yang digunakan dalam PSAK 19 ini. Saya mengambil 5 sampel istilah. Yang pertama itu ada amortisasi. Artinya itu alokasi sistematis jumlah terdepresiasi aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Terus aset moneter, yaitu aset berupa kas yang dimiliki dan aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti dan sudah diketahui, dapat ditentukan. Selanjutnya itu aset tak berwujud, yaitu aset non-moneter atau non-kas yang teridentifikasi dan tanpa wujud fisik. Lalu ada biaya perolehan, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk memperoleh suatu aset. Dan terakhir nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset. Nah, suatu aset dapat dikatakan teridentifikasi sebagai aset tak berwujud jika yang pertama dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara individual ataupun dengan kontrak. Lalu yang kedua, jika aset tersebut timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lain, terlepas hak tersebut dapat dialihkan atau tidak. Selanjutnya itu, perusahaan dapat dikatakan mengendalikan aset atau mempunyai hak milik terhadap suatu aset jika satu entitas atau perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomik dari masa depan aset tersebut. Terus yang kedua, entitas tersebut dapat membatasi akses pihak lain untuk memanfaatkan manfaat ekonomi aset yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini akan membahas terkait dengan manfaat ekonomi masa depan. Jadi, di dalam manfaat ekonomi masa depan itu berisikan pendapatan dari penjualan atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset oleh entitas. Nah, saya itu ada pengakuan dan juga pengukuran dari si aset tak berwujud.
Jadi si aset tak berwujud ini atau intangible asset hanya dapat diakui jika dua poin. Yang pertama yaitu kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Lalu untuk poin yang kedua yaitu biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Biasanya aset tak berwujud pada awal ini diakui sebesar biaya perolehan. Namun persyaratan ini diterapkan pada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mengembangkan secara internal aset tak berwujud dan biaya yang terjadi selanjutnya, baik untuk menambah, untuk mengganti sebagian, ataupun memperbaiki aset tersebut. Nextnya itu ada terkait dengan perolehan terpisah. Jadi pada umumnya, harga yang dibayarkan oleh entitas untuk perolehan terpisah aset tak berwujud akan mencerminkan probabilitas manfaat ekonomi masa depan aset yang akan diperoleh entitas. Jadi entitas memperkirakan adanya arus masuk manfaat ekonomi bahkan jika ada ketidakpastian tentang waktu dan jumlah arus masuk tersebut. Jadi di dalam biaya perolehan aset tak berwujud itu terdiri dari dua poin. Yang pertama yaitu harga beli. Ini termasuk biaya masuk, lalu juga ada pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, lalu juga ini setelah dikurangi diskon dan lain sebagainya. Poin kedua yaitu seluruh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai intensinya. Nextnya itu ada contoh dari pengeluaran yang tidak termasuk biaya aset tak berwujud, yaitu yang pertama ada biaya pengenalan produk atau jasa baru, yang kedua yaitu biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi atau pelanggan baru, dan yang terakhir ada biaya administrasi dan biaya overhead umum lain. Lalu nextnya itu ada akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Jadi jika aset tak berwujud ini diperoleh dalam kombinasi bisnis, maka biaya perolehan aset tak berwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisi. Nextnya itu ada pengeluaran selanjutnya proyek penelitian dan pengembangan yang sedang dalam proses. Untuk pengeluaran penelitian dan pengembangan ini termasuk ke dalam yang dua poin. Yang pertama yaitu terkait dengan proyek penelitian dan pengembangan yang sedang dalam proses yang diperoleh secara terpisah atau dalam kombinasi bisnis dan diakui sebagai aset tak berwujud. Dan poin kedua yaitu terjadi setelah akuisisi proyek tersebut. Nextnya yaitu terkait aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Jadi jika aset tak berwujud diperoleh dari kombinasi bisnis yang dapat dipisahkan atau timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lain, maka tersedia informasi yang memadai untuk mengukur nilai wajar aset secara andal. Jika pada saat mengukur nilai wajar aset tak berwujud terdapat berbagai kemungkinan atas hasil dengan probabilitas berbeda, maka ketidakpastian tersebut dimasukkan dalam perhitungan nilai wajar aset tak berwujud. Di dalam aset tak berwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis mungkin dapat dipisahkan, namun hanya dapat dipisahkan bersama dengan kontrak terkait aset atau liabilitas teridentifikasi. Jadi di dalam kasus tersebut, pihak yang memperoleh aset mengakui aset tak berwujud secara terpisah dari goodwill, namun bersamaan dengan pos yang terkait. Nextnya itu ada akuisisi melalui hibah pemerintah. Jadi di dalam beberapa kasus, aset tak berwujud dapat diperoleh secara cuma-cuma atau dengan nilai nominal melalui hibah pemerintah. Lalu nextnya itu ada goodwill yang dihasilkan secara internal. Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak diakui sebagai aset. Dalam beberapa kasus, entitas melakukan pengeluaran untuk menghasilkan manfaat ekonomi masa depan, tetapi pengeluaran tersebut tidak berakibat pada timbulnya aset tak berwujud yang dapat diakui sesuai dengan pernyataan. Lalu ada aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Terkadang sulit untuk menilai apakah aset tak berwujud ini yang dihasilkan secara internal memenuhi kriteria untuk diakui. Kesulitan tersebut yaitu yang pertama itu ada mengidentifikasi apakah telah timbul dan saat timbulnya aset teridentifikasi yang akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan. Dan yang kedua, menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal. Dalam beberapa kasus, biaya untuk menghasilkan aset tak berwujud tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk memelihara atau meningkatkan goodwill yang dihasilkan secara internal atau biaya untuk menjalankan operasi sehari-hari. Nextnya, di dalam menentukan apakah suatu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, maka entitas mengklasifikasikan proses dihasilkannya aset tak berwujud menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu tahap penelitian atau tahap riset, dan yang kedua yaitu tahap pengembangan. Kita masuk ke dalam tahap penelitian. Jadi, entitas tidak mengakui aset tak berwujud yang timbul dari penelitian. Pengeluaran untuk penelitian
diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Di dalam tahap penelitian proyek internal, entitas tidak dapat menunjukkan bahwa aset tak berwujud yang ada akan memberikan kemungkinan besar manfaat ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, pengeluaran untuk penelitian selalu diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contohnya, yaitu yang pertama, kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru, lalu ada pencarian, evaluasi, dan seleksi final untuk penerapan atas penemuan, penelitian, atau pengetahuan lain. Yang ketiga yaitu pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, ataupun jasa. Dan yang terakhir yaitu perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi final. Berbagai kemungkinan alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang ditingkatkan. Nextnya itu kita masuk ke dalam tahap pengembangan atau tahap kedua. Jadi aset tak berwujud yang timbul dari pengembangan diakui jika dan hanya jika entitas dapat menunjukkan seluruh hal-hal di dalam poin-poin berikut. Yang pertama yaitu kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual. Lalu intensi untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tak berwujud tersebut. Lalu yang keempat, bagaimana aset tak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan. Lalu yang kelima, tersedianya kecukupan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut. Lalu yang terakhir yaitu kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang dapat diatribusikan terhadap aset tak berwujud selama pengembangannya. Untuk nextnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan tahap pengembangan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Jocelyn. Jadi dalam tahap pengembangan suatu proyek, terkadang entitas itu dapat mengidentifikasi aset tak berwujud dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi di masa yang akan datang atau di masa depan. Mengapa hal ini terjadi? Karena dalam tahap pengembangan proyek, ini biasanya lebih maju jika kita bandingkan dengan tahap penelitian. Nah, contoh dari aktivitas pengembangan itu apa aja sih? Yang pertama, ada desain, konstruksi, serta pengujian perwarupa dan model sebelum produksi atau sebelum digunakan. Dan yang kedua, adanya desain peralatan, chip, cetakan, dan juga pewarnaan yang melibatkan teknologi-teknologi terbaru. Dan yang ketiga, ada desain, konstruksi, dan juga operasi pabrik percontohan yang sekalinya tidak ekonomik untuk produksi barang-barang komersial. Dan selanjutnya, yang terakhir itu ada desain konstruksi dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru yang telah disesuaikan sebelumnya. Nah, untuk menunjukkan apakah aset tak berwujud ini memberikan kemungkinan besar di masa yang akan datang, maka entitas harus melakukan sebuah penilaian terhadap manfaat ekonomi masa depan yang akan diterima dari aset tersebut. Dengan melakukan penilaian berdasarkan prinsip dalam PSAK 236 yang membahas terkait dengan penurunan nilai aset. Jika aset tersebut hanya akan menghasilkan manfaat ekonomi ketika digunakan bersamaan dengan aset lain, maka entitas harus menerapkan konsep unit penghasil khas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PSAK 236. Tersedianya sumber daya untuk menyelesaikan, menggunakan, maupun memperoleh manfaat dari aset tak berwujud akan ditunjukkan dari sebagai contohnya saja ya, rencana usaha yang menunjukkan sumber daya keuangan, sumber daya teknis, maupun sumber daya lain yang dibutuhkan, dan entitas harus memiliki kemampuan untuk dapat menjamin ketersediaan sumber daya tersebut. Dalam beberapa kasus, entitas menunjukkan tersedianya perdayaan dari luar entitas yang diindikasikan dengan memperoleh komitmen dari pemberi pinjaman untuk mendanai rencana tersebut. Nah, sistem biaya entitas seringkali dapat mengukur secara andal biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Contohnya saja seperti gaji maupun pengeluaran lain yang terjadi dalam rangka mendapatkan hak cipta atau lisensi untuk mengembangkan piranti lunak komputer dan lain sebagainya. Seperti contoh lain yang kita kenal yaitu merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan, ataupun hal yang secara substansi serupa yang dihasilkan secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud. Nah, pengeluaran dalam rangka menghasilkan merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan, dan hal lainnya secara substansi serupa yang dihasilkan secara internal tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Karena itu, hal tersebut tidak diakui sebagai aset tak berwujud. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal.
Apa sih biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal? Biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal adalah jumlah pengeluaran yang terjadi sejak tanggal aset tak berwujud pertama kali memenuhi kriteria pengakuan, di mana terdapat juga sebuah larangan di mana pengeluaran yang diakui sebagai beban pada laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan interim periode sebelumnya tidak dapat diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud. Nah, biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal terdiri dari seluruh biaya yang dibutuhkan yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membuat ataupun menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Contohnya saja dari biaya yang dapat didistribusikan secara langsung adalah yang pertama, itu biaya bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tak berwujud. Yang kedua, biaya imbalan kerja sebagaimana telah didefinisikan dalam PSAK 219 yang membahas terkait dengan imbalan kerja yang timbul dalam menghasilkan aset tak berwujud tersebut. Dan yang ketiga, ada fee atau upah untuk mendaftarkan hak hukum. Dan yang keempat, ada amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset tak berwujud tersebut. Di mana PSAK 2323 biaya pinjaman menetapkan kriteria untuk pengakuan bunga sebagai unsur biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Sedangkan apa aja sih komponen-komponen yang tidak termasuk dalam komponen biaya aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal? Yang pertama, itu ada biaya penjualan, biaya administrasi, dan biaya overhead umum lain, kecuali jika biaya dapat didistribusikan secara langsung untuk menyiapkan aset tersebut untuk digunakan. Dan yang kedua, ada efisiensi yang teridentifikasi dan kerugian operasi awal yang muncul sebelum aset memenuhi kriteria yang telah direncanakan. Dan yang ketiga, ada pengeluaran untuk pelatihan karyawan yang mengoperasikan aset tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengakuan beban, di mana pengeluaran atas aset tak berwujud diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Tetapi terdapat pengecualian untuk dua hal. Yang pertama, pengeluaran itu merupakan bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan. Dan yang kedua adalah sesuatu yang tak berwujud tersebut diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis dan tidak dapat diakui sebagai aset tak berwujud. Jika demikian kasusnya, maka pengeluaran tersebut merupakan bagian dari goodwill pada tanggal akuisisi, di mana hal ini bisa kita lihat pada PSAK 103 yang membahas terkait dengan kombinasi bisnis. Dalam beberapa kasus, pengeluaran dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan bagi para entitas, tetapi tidak ada aset tak berwujud ataupun aset lain yang diperoleh atau dihasilkan yang dapat diakui. Dalam hal pembelian barang, pengeluaran tersebut diakui sebagai beban pada saat entitas sudah mempunyai hak atas barang tersebut. Dalam hal pembelian jasa, pengeluaran tersebut diakui sebagai beban ketika entitas menerima jasa tersebut. Sebagai contoh lain, ada pengeluaran untuk kegiatan penelitian yang diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali ketika itu merupakan bagian dari kombinasi bisnis. Contoh lain bisa kita lihat dari pengeluaran untuk kegiatan perintisan, yaitu biaya perintisan, kecuali jika pengeluaran tersebut masuk dalam biaya perolehan aset tetap sebagaimana yang diatur dalam PSAK 216 yang membahas terkait dengan aset tetap. Lalu, biaya perintisan dapat mencakup biaya pendirian seperti biaya hukum dan biaya kesekretariatan yang dikeluarkan dalam rangka mendirikan badan hukum. Ataupun pengeluaran dalam rangka membuka usaha atau fasilitas baru, yaitu biaya pra-pembukaan atau pengeluaran untuk memulai operasi baru atau meluncurkan produk atau proses baru, yang disebut dengan biaya praoperasi. Dan yang kedua, pengeluaran untuk kegiatan pelatihan. Ketiga, pengeluaran untuk kegiatan iklan dan promosi termasuk katalog pesan antar. Dan yang terakhir ada pengeluaran dalam rangka relokasi dan reorganisasi sebagian atau seluruh entitas. Selanjutnya pula, terdapat beban masa lalu tidak boleh diakui sebagai aset, di mana pengeluaran atas pos aset tak berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai beban tidak diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud di kemudian hari. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan pengukuran setelah pengakuan, di mana entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Jika aset tak berwujud dicatat dengan menggunakan model revaluasi, maka seluruh aset lain dalam kelompok tersebut diperlakukan dengan menggunakan model yang sama, kecuali tidak terdapat pasar aktif untuk aset tersebut. Kelompok aset tak berwujud adalah pengelompokan aset dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam kegiatan operasi entitas. Aset dalam sekelompok aset tak berwujud direvaluasi pada waktu yang bersamaan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merepresentasikan perpaduan biaya, perolehan, dan nilai aset pada tanggal yang berbeda.
Selanjutnya pula, ada yang namanya model biaya. Model biaya setelah pengakuan awal aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Dan selanjutnya juga ada yang namanya model revaluasi. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Untuk tujuan revaluasi berdasarkan pernyataan ini, nilai wajar diukur dengan merujuk pada pasar aktif. Revaluasi dilakukan secara reguler, sehingga pada tiap akhir periode, pelaporan jumlah tercatat aset tak berwujud tersebut tidak memiliki perbedaan yang material dengan nilai wajarnya. Yang dimana model revaluasi tidak mengizinkan A. Revaluasi aset tak berwujud yang belum pernah diakui sebagai aset, ataupun pengakuan awal aset tak berwujud pada jumlah tertentu selain biaya perolehannya. Nah, model revaluasi digunakan setelah suatu aset telah diakui awalnya dengan metode biaya. Akan tetapi, jika hanya sebagian biaya dari aset tak berwujud diakui sebagai aset karena aset tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan sampai pada pertengahan proses, maka model revaluasi dapat diterapkan untuk keseluruhan aset tersebut. Selain itu juga, model revaluasi dapat diterapkan pada aset tak berwujud yang diperoleh melalui hibah pemerintah dan diakui pada jumlah nominal. Merupakan hal yang tak biasa bahwa pasar aktif untuk aset tak berwujud tersedia. Di beberapa yurisdiksi mungkin siapa saja terdapat pasar aktif. Akan tetapi pasar aktif tidak ada untuk merek, kepala surat kabar, hak kekayaan musik dan film, paten, ataupun merek dagang, karena setiap aset tersebut itu unik. Walaupun aset tak berwujud dapat dibeli dan dijual, namun kontrak dinegosiasikan antara penjual dan pembeli. Dan transaksi tersebut secara relatif jarang terjadi. Untuk alasan tersebut, harga yang dibayarkan untuk suatu aset mungkin tidak memiliki bukti yang kuat sebagai nilai wajar aset yang lain. Ketika aset tak berwujud direvaluasi, maka jumlah tercatat tersebut disesuaikan pada jumlah revaluasinya. Pada tanggal revaluasi, aset diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini. Yang pertama, jumlah tercatat bruto disesuaikan secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat aset. Sebagai contoh, jumlah tercatat bruto dapat disajikan kembali dengan mengacu pada indeks pasar yang dapat diobservasi atau dapat disajikan kembali secara proporsional terhadap perubahan jumlah tercatat. Akumulasi amortisasi pada tanggal revaluasi disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto maupun jumlah tercatat aset setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai atau akumulasi amortisasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset. Jumlah penyesuaian akumulasi amortisasi tersebut membentuk bagian kenaikan maupun penurunan dalam jumlah tercatat yang telah ditentukan. Jika suatu aset tak berwujud dalam kelas aset tak berwujud yang direvaluasi tidak dapat direvaluasi karena tidak terdapat dalam pasar aktif untuk aset tak berwujud tersebut, maka aset tak berwujud tersebut dicatat pada harga perolehan yang telah dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Jika nilai wajar aset tak berwujud yang direvaluasi tidak lagi dapat diukur dengan referensi pasar aktif, maka jumlah tercatat aset tak berwujud tersebut adalah jumlah revaluasian pada tanggal terakhir kali revaluasi dilakukan dengan referensi nilai pasar aktif, dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Fakta bahwa tidak ada lagi pasar aktif untuk aset tak berwujud yang telah direvaluasi ini dapat menjadi sebuah indikator bahwa aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai dan juga harus diuji sesuai dengan PSAK 236. Jika nilai wajar aset tak berwujud dapat diukur dengan referensi pasar aktif pada tanggal pengukuran selanjutnya, maka model revaluasi ditetapkan atau diterapkan mulai tanggal tersebut. Nah, jika jumlah aset tercatat tak berwujud meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan ini tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pembagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Jika jumlah tercatat aset tak berwujud turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Nah, nilai kumulatif surplus revaluasi yang terdapat di ekuitas dapat dialihkan secara langsung ke saldo laba ketika surplus direalisasi.
Surplus keseluruhan dapat direalisasi pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Akan tetapi, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat direalisasi sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam kasus tersebut, nilai surplus yang diakui adalah selisih antara amortisasi berdasarkan jumlah tercatat, revaluasian, dan amortisasi yang telah diakui jika aset tersebut diakui dengan biaya atau dasar biaya historisnya. Pengalihan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Umur manfaat. Jadi, entitas menilai apakah umur manfaat aset tak berwujud itu terbatas atau tidak terbatas. Dan jika terbatas, jangka waktu atau jumlah periode atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Aset tak berwujud itu dianggap oleh entitas memiliki umur manfaat tidak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan dan tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode aset diperkirakan yang menghasilkan arus kas neto untuk entitas. Lalu, akuntansi aset tak berwujud itu didasarkan pada umur manfaatnya. Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas itu diamortisasi, dan aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas itu tidak diamortisasi. Contoh ilustratif yang melengkapi pernyataan ini mengilustrasikan pengertian umur manfaat dari aset tak berwujud yang berbeda dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset berdasarkan penentuan umur manfaatnya. Banyak faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat aset yang berwujud, termasuk A. Penggunaan yang diperkirakan aset untuk entitas dan apakah aset dapat dikelola secara efisien oleh manajemen lain. B. Daur hidup umum dari aset dan informasi umum mengenai estimasi umur manfaat dari aset serupa yang digunakan dengan cara serupa. C. Keusangan teknis, teknologi, komersial, atau jenis keusangan lain. D. Stabilitas industri, di mana aset beroperasi dan perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan aset tersebut. E. Tindakan yang diharapkan oleh kompetitor potensial. F. Level pengeluaran pemeliharaan yang diisyaratkan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan aset, serta kemampuan dan entitas untuk menghasilkan tingkat tersebut. G. Periode pengendalian aset dan batas hukum atau batasan serupa dalam pemanfaatan aset, seperti masa berlaku, daya yang terkait. Dan H. Apakah umur manfaat tergantung pada umur manfaat aset lain entitas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya berdasarkan PSAK 19, aset tak berwujud dapat memiliki umur manfaat tidak terbatas. Jadi istilah tidak terbatas ini tidak berarti bahwa umur manfaat aset tersebut tidak berhingga, melainkan menunjukkan bahwa tidak terdapat batas waktu yang dapat ditentukan secara andal atas manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh aset tersebut. Nah, penilaian umur manfaat ini mencerminkan tingkat pengeluaran perawatan masa depan yang diperlukan agar aset dapat berfungsi sesuai standar kinerja pada saat estimasi dilakukan, dan tidak bergantung pada rencana pengeluaran yang melebihi standar tersebut. Namun demikian, PSAK 19 menegaskan bahwa perubahan teknologi yang cepat dapat memperpendek umur manfaat aset tak berwujud. Oleh karena itu, estimasi umur manfaat harus diperbarui apabila terdapat indikasi keusangan teknologi atau penurunan kelangsungan komersial aset. Walaupun umur manfaat aset tak berwujud dapat sangat lama atau bahkan tidak terbatas, entitas tetap harus mempertimbangkan ketidakpastian dan tidak diperkenankan menetapkan umur manfaat yang tidak realistis.
Untuk aset tak berwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hukum, umur manfaatnya tidak boleh melebihi masa berlaku hak tersebut, kecuali terdapat bukti kuat bahwa hak tersebut dapat diperpanjang secara signifikan dengan biaya pembaruan yang tidak material. Umur manfaat dapat dianggap lebih panjang apabila terdapat kemungkinan pembaruan hak, adanya persetujuan pihak ketiga, serta biaya pembaruan yang relatif kecil dibandingkan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Selanjutnya mengenai aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas dan amortisasinya. Jadi untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas, PSAK 19 mewajibkan entitas untuk mengalokasikan jumlah yang dapat diamortisasi secara sistematis selama umur manfaat aset tersebut. Nah, metode amortisasi ini dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut dan harus diterapkan secara konsisten. Nah, PSAK 19 juga menyatakan adanya praduga bahwa metode berbasis pendapatan umumnya nggak tepat, kecuali jika benar-benar mencerminkan penggunaan manfaat ekonomi aset secara dominan. Nah, dalam menentukan metode amortisasi, entitas ini perlu mengidentifikasi faktor pembatas yang paling dominan, seperti waktu, jumlah produksi, atau jumlah pendapatan tertentu sesuai kontrak. Apabila pendapatan merupakan faktor pembatas utama, maka metode berbasis pendapatan dapat digunakan. Beban amortisasi umumnya diakui dalam laporan laba rugi. Namun, apabila manfaat ekonomi aset diserap dalam menghasilkan aset lain, maka amortisasi tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Kemudian ada nilai residu aset tak berwujud. Jadi PSAK 19 ini menyatakan bahwa nilai residu aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas pada umumnya dianggap nol, kecuali terdapat komitmen pihak ketiga untuk membeli aset tersebut, atau terdapat pasar aktif yang memungkinkan penentuan nilai residu secara andal. Jumlah yang diamortisasi ditentukan sebagai selisih antara jumlah tercatat dengan nilai residu. Nilai residu harus ditelaah setiap akhir periode pelaporan, dan setiap perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Dalam kondisi tertentu, nilai residu dapat meningkat hingga sama atau bahkan melebihi jumlah tercatat. Nah, jika hal ini terjadi, maka amortisasi dihentikan sampai nilai residu ini kembali menurun pada periode berikutnya. Kemudian ada penelaahan periode dan metode amortisasi. Jadi PSAK 19 ini mewajibkan entitas untuk menelaah periode amortisasi dan metode amortisasi setidaknya setiap akhir tahun buku. Nah, apabila terdapat perubahan signifikan dalam estimasi umur manfaat, misalnya karena pengakuan rugi penurunan nilai, maka periode amortisasi ini harus disesuaikan dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai PSAK 25. Nah, selain itu, apabila terjadi perubahan pola konsumsi manfaat ekonomi di masa depan, maka metode amortisasi juga harus disesuaikan agar tetap mencerminkan pola konsumsi manfaat yang baru. Selanjutnya, masuk ke bagian aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Jadi, aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas ini nggak diamortisasi karena tidak terdapat batas waktu yang dapat ditentukan secara andal atas manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh aset tersebut. Nah, meskipun demikian, aset tersebut wajib diuji penurunan nilainya setiap tahun dan setiap kali terdapat indikasi penurunan nilai sesuai PSAK 48. Entitas juga harus menelaah kembali penilaian umur manfaat pada setiap periode pelaporan. Apabila penilaian umur manfaat tidak terbatas tidak lagi dapat dipertahankan, maka perubahan menjadi umur manfaat terbatas diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Perubahan tersebut merupakan indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, sehingga entitas harus melakukan uji penurunan nilai sesuai PSAK 48. Nah, untuk menentukan apakah aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan ketentuan PSAK 236 tentang penurunan nilai aset yang mengatur waktu dan cara pengujian.
penentuan jumlah terpulihkan, serta pengakuan atau pembalikan rugi penurunan nilai. Selanjutnya mengenai penghentian dan pelepasan aset tak berwujud. Jadi, aset tak berwujud dihentikan pengakuannya apabila aset tersebut dilepas atau apabila tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Kemudian, keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laporan laba rugi. Jadi PSAK 19 ini menegaskan bahwa keuntungan tersebut tidak diakui sebagai pendapatan. Kemudian tanggal pelepasan ditentukan berdasarkan saat pengendalian aset beralih sesuai PSAK 72 dan PSAK 73. Adapun ketentuan khusus yang berlaku untuk biaya penggantian, hak yang diperoleh kembali, serta penentuan imbalan sesuai harga transaksi di PSAK 72. Kemudian, amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan dan dihentikan pada saat aset dihentikan pengakuannya atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58. Kemudian, mengenai pengungkapan aset tak berwujud. Jadi PSAK 19 ini mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi untuk setiap kelas aset tak berwujud, baik yang dihasilkan secara internal maupun diperoleh secara terpisah. Jadi pengungkapan tersebut itu meliputi umur manfaat, metode amortisasi, jumlah tercatat bruto, akumulasi amortisasi, rugi penurunan nilai, serta rekonsiliasi jumlah tercatat dari awal hingga akhir periode. Kemudian khusus untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, entitas ini wajib mengungkapkan jumlah tercatat dan alasan yang mendukung penilaian bahwa umur manfaat aset tersebut tidak terbatas, termasuk faktor-faktor signifikan yang digunakan dalam penilaian tersebut. Yang berikutnya kita akan membahas tentang aset tak berwujud. Pengungkapan aset tak berwujud, entitas wajib mengungkapkan informasi penting terkait aset tak berwujud seperti: pertama, nilai wajar saat pengakuan awal, jika diperoleh dari hibah pemerintah. Yang kedua, jumlah tercatat dan metode pengukuran setelah pengakuan awal, model biaya atau revaluasi. Yang ketiga, aset yang dibatasi kepemilikannya atau dijadikan jaminan. Yang keempat, komitmen kontraktual untuk akuisisi aset tak berwujud. Yang kelima, jika umur manfaat dinyatakan tidak terbatas, harus dijelaskan faktor-faktor pendukungnya. Yang berikutnya, model revaluasi jika entitas menggunakan model revaluasi. Yang pertama, harus mengungkapkan tanggal revaluasi, jumlah tercatat setelah revaluasi, dan nilai jika menggunakan model biaya. Yang kedua, surplus revaluasi harus dijelaskan termasuk perubahan dan pembatasan distribusinya. Yang ketiga, penggabungan kelas aset hanya boleh dilakukan jika tidak mencampur model biaya dan revaluasi. Yang berikutnya kita akan membahas tentang penelitian dan pengembangan. Pengeluaran R&D yang diakui sebagai beban selama periode harus diungkapkan. Yang kedua, harus dijelaskan apakah pengeluaran tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset. Nah, yang berikutnya, ketentuan transisi dan tanggal efektivitas. PSAK 19 berlaku mulai 1 Januari 2011 secara prospektif. Penyesuaian tertentu berlaku retrospektif mulai 1 Januari 2015 dan juga 2016. Yang ketiga, amandemen terkait metode amortisasi dan hubungan dengan PSAK 72 pendapatan dan PSAK 73 sewa juga dijelaskan. Yang berikutnya, pertukaran aset serupa. Jika pertukaran aset dilakukan sebelum tanggal efektif PSAK 19 dan diukur berdasarkan jumlah tercatat, maka tidak perlu disesuaikan kembali. Yang kedua, penarikan PSAK lama. PSAK 19 2000 dinyatakan tidak berlaku dan digantikan PSAK 19 yang baru. Contoh penentuan umur manfaat. Yang pertama, daftar pelanggan. Umur manfaat ditentukan berdasarkan estimasi manajemen, misalnya 18 bulan. Yang kedua, paten. Walau masa legal 15 tahun, jika akan dijual dalam 5 tahun, maka umur manfaatnya 5 tahun. Yang berikutnya, hak cipta. Diamortisasi selama 30 tahun sesuai estimasi arus kas masuk. Yang berikutnya, lisensi perikanan.
Jika masa berlaku 5 tahun, maka umur manfaatnya adalah 5 tahun. Yang berikutnya kita membahas contoh umur manfaat tidak terbatas. Lisensi penyiaran dan izin untuk penerbangan jika dapat diperpanjang tanpa batas dan menghasilkan arus kas masuk terus-menerus, maka dianggap memiliki umur manfaat tidak terbatas dan tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilai setiap tahunnya. Nah, yang kedua, merek dagang, jika tetap menghasilkan arus kas masuk tanpa batas, maka tidak diamortisasi. Namun, jika ada indikasi penurunan nilai, harus diuji dan diakui kerugian penurunan nilai. Yang berikutnya, contoh perubahan umur manfaat. Jika merek dagang awalnya dianggap tak terbatas, tapi kemudian diputuskan akan dihentikan dalam 4 tahun, maka mulai diamortisasi selama sisa umur manfaat tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 7 kami. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami.